Oke, udah belum? Nah, oleh. Tes, 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 tes. Ini mati akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan karunia yang begitu berlimpah, sehingga Allah masih juga dengan semua nikmat Allah itu mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Sekali lagi, ini adalah bukan karena semata-mata kekuatan kita, kemauan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Dan itulah nikmat Allah ya jamaah sekalian. Di samping kenikmatan Allah yang begitu banyak, yang lain yang masih Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu istiqomah dan tegar di atas as-siratul mustaqim sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang tetap terus di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, a'azzanillah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali kajian fikih kita, fikih ibadah, masih berkenaan dengan masalah salat jamaah sekalian. Dan pembahasan bab salat itu adalah pembahasan yang sangat panjang gitu ya. Lama sekali ya kita mempelajarinya. Namun tidak mengapa jamaah sekalian. Dan intinya kita tidak boleh bosan untuk bisa memperbaiki salat kita. Karena salat merupakan nur jamaah sekalian. Seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wassalatun nur. Jadi salat itu adalah nur, cahaya. Salat yang akan menjadi cahaya adalah salat yang sah jamaah sekalian. Salat yang memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan syarat dan juga rukunnya. Nah, salat yang demikian itu tentu saja akan menjadi nur bagi yang melaksanakannya di dunia sampai dengan di akhirat. Di akhirat, mulai dari alam kubur, seseorang akan disinari jamaah sekalian di alam kuburnya itu dengan salat sampai dia di hari kiamat. Ya, saat dia melewati jembatan neraka, itu saat itu dia juga akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala lewat cahaya salat. Jadi nggak main-main Bapak Ibu sekalian, orang yang meremehkan salat itu bisa jadi salatnya di dunia, selama di dunia tidak diterima oleh Allah. Karena sekali lagi Nabi kita yang mulia pernah bersabda demikian. Ada orang yang salat 60 tahun namun ternyata nggak diterima satu salatan pun. Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Jadi ada seseorang yang melakukan salat selama 60 tahun namun satu pun salat tidak diterima. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian jamaah sekalian. Ketika Nabi bersabda demikian, ada tuh orangnya tuh. Ada orang yang demikian itu. Nah, tapi mudah-mudahan kita tidak demikian. Makanya perlunya ada usaha. Ya, perlunya ada usaha. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas suatu bab yang penting, masih berkenaan dengan niat. Ini pertemuan ketiga kita membahas bab niat, ya, yaitu
poin yang akan kita bahas adalah ikhtilafun niyatil imami wal ma'mum, yaitu perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ya, ini bagaimana hukumnya? Niat imam A, niat makmum B, dan itu dalam satu jamaah. Dalam satu jamaah. Kemudian ya pertemuan lalu insya Allah kita masih ingat ya tentang masalah membalik niat atau merubah niat saat sholat, merubah niat saat sholat. Dan sekarang kita akan bahas tentang perbedaan niat tersebut. Masih berkenaan niat ya. Baik jamaah sekalian, para ulama tidak berbeda pendapat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya orang yang sholat atau disyariatkannya seseorang mengikuti imam dalam keadaan niat keduanya sama. Jadi seseorang mengikuti imam sholat dalam keadaan niat keduanya sama. Ya intinya semua ulama sepakat kalau niat imam dengan makmum sama, maka sholat ini adalah sah atau disyariatkan gitu ya. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. Artinya baik imam dan makmum sama-sama sholat wajib, atau imam dan makmum sama-sama sholat sunnah. Jadi intinya kalau niatnya sama, maka sholatnya sah. Semua ulama sepakat. Kemudian ulama berbeda pendapat jamaah sekalian. Apabila niat imam dengan makmum itu berbeda. Ya, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berkata tidak sah. Namun sebagian ulama seperti ulama bermadzhab Asy-Syafi'i yang ada di negeri kita, ya, dan ini pendapat yang kuat insya Allah berdasarkan dalil-dalil yang akan kita sebutkan, bahwasannya jamaah sekalian tidak disyaratkan dalam salat persamaan niat antara imam dan makmum. Artinya nggak menjadi syarat bagi salatnya imam atau salatnya makmum niat keduanya harus sama, tidak. Artinya dalam kata lain, berarti kalau ada dalam satu salat berjamaah niat imam dengan makmum berbeda, imamnya niat A, makmumnya niat B, maka sholatnya tetap sah. Dua-duanya sah jamaah sekalian, tidak ada yang batal. Selagi memenuhi syarat dan juga rukunnya tentunya ya. Seperti itu. Dan itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia secara umum jamaah sekalian. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya disebut sebagai amal, hanya disebut amal kalau memang dengan niat. Berarti kalau tidak dengan niat maka tidak disebut sebagai amal jamaah sekalian. Itu hanya aktivitas sehari-hari saja. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan niatnya. Artinya kalau dia niat sholat tertentu itulah hasilnya walaupun dia berbeda dengan imam. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi nggak ada keharusan dan juga kaitan ya antara niat imam dengan makmum. Kemudian jamaah sekalian, adapun hadis yang dipakai oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama yang berbunyi innama ju'ilal imamu liutamma bih fala takhtalifu alaihi, memang ada hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian berbeda dengan imam. Makna hadis ini jamaah sekalian adalah jangan berbeda di dalam gerakan-gerakan salat yang lahir, gerakan-gerakan salat yang nampak jamaah sekalian. Maksudnya demikian. Jadi kalau imam ruku ya jamaahnya ikut ruku, jangan imamnya ruku jamaahnya masih berdiri, ini tidak boleh. Jadi seperti itu jamaah sekalian ya. Itu maknanya adalah dalam gerakan dan tidak menyangkut bab niat. Ya seperti itu ya. Artinya kalau ada imam dengan makmum atau makmum niatnya berbeda dengan imam, maka tidak melanggar hadis ini. Karena hadis ini hanya menjelaskan tentang gerakan sholat yang lahiriah. Seperti itu jamaah sekalian. Dan lain-lain ya hadis yang menjelaskan tentang tidak ada kaitannya hadis ya, atau tidak ada larangan perbedaan niat antara imam dengan makmum. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasannya di antara bentuk-bentuk perbedaan niat antara imam dengan makmum yang ini tidak menjadikan salat keduanya batal, di antaranya yang pertama jamaah sekalian, salatul mutanaffili khalfal muftaridi, yaitu salatnya orang yang melakukan salat sunnah, salatnya pelaku salat sunnah di belakang orang yang salat wajib.
Artinya imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Wahiyya jaizatun 'inda 'ammati ahli ilmi minal a'immatil arba'ah. Dan ini hukumnya boleh jamaah sekalian menurut ulama 4 mazhab. Sekali lagi menurut mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab. Jadi boleh jamaah sekalian. Imamnya sholat wajib, sedangkan makmumnya sholat sunnah. Tidak mengapa. Kan berbeda itu. Nah gitu ya. Kan berbeda gitu ya. Nah, adapun dalil, kok bisa seperti itu? Bisa jamaah sekalian. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Bisa. Kita lihat hadisnya jamaah sekalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Ya. Dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u yuakhiruna as-salata 'an waqtiha au yumituna as-salata 'an waqtiha. Bagaimana sikap kamu wahai Abu Dzar apabila kamu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mengakhirkan salat dari waktunya, yang menunda salat dari waktunya, artinya salatnya sudah di akhir waktu, yang sebenggak lama lagi akan habis waktunya. Nunda-nunda terus, entar, sampai waktu awal hilang, waktu tengah hilang, masuk waktu yang akhir, baru dia lakukan. Bagaimana sikapmu kalau menjumpai penguasa yang demikian itu? Jadi kalau di zaman dahulu jamaah sekalian, khalifah, gubernur atau amir gitu ya, itu sekalian dia menjadi imam sholat dan juga imam plus khotib sholat Jumat. Nah gitu ya. Nah di bawahnya itu banyak para ulama yang ilmunya jauh di atas itu tadi, gubernur itu tadi. Jadi dia, jamaah sekalian, kalau di zaman dahulu mereka tidak hanya pemimpin masalah dunia, tapi pemimpin masalah agama juga. Maksudnya pemimpin masalah sholat, ya imam sholat gitu ya. Kemudian qultu, kata Abu Dzar, saya menjawab, ya, fama ta'muruni, lalu apa perintah engkau padaku wahai Nabi? Jadi Abu Dzar ditanya malah bertanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shalli sholata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fasalli, fa innaha laka nafilatun." Lakukanlah salat pada waktu yang mukhtar. Lakukanlah salat pada waktu yang mukhtar. Maksudnya waktu yang utama, yaitu di awal waktu. Jadi kalau sudah datang waktu salat, laksanakanlah salat itu di awal waktu. Walaupun mungkin tidak di masjid atau di rumah, nggak masalah. Sebab di masjid itu imamnya nanti-nanti. Dan nggak boleh ada orang yang duluin jamaah sekalian, nggak boleh. Kalau dahulu tuh begitu. Misalnya kita duluan deh, imamnya ntar gubernurnya belakangan aja. Oh nggak bisa, nggak boleh Pak. Itu nggak ada hak. Nggak ada hak ya kalau imam ratib yang menentukan, nanti saya yang akan jadi imam. Oh seperti itu ya sudah, nggak boleh ada yang duluin. Berarti memaksa orang untuk sholat di awal waktu tapi mungkin di tempat yang lain. Jadi demikian. Kata Nabi, lakukanlah sholat itu di waktu yang mukhtar, waktu yang pertama, waktu yang awal. Lalu jika kamu menjumpai sholat tersebut bersama mereka, maka lakukanlah sholat lagi. Artinya, setelah melakukan sholat di awal waktu, kok dipaksa untuk melakukan sholat berjamaah lagi. Bersama dengan pemimpin yang zalim itu jamaah sekalian. Pemimpin yang zalim tentunya ya. Karena tentu saja di tangan besi itu. Jadi memimpin itu dengan tangan besi, ya. Jadi kalau tidak suka, bisa itu mungkin dihukum. Di antaranya adalah seandainya dia sholat kok nggak ada jamaahnya, karena jamaahnya udah pada sholat, jamaahnya pada disiksa itu bisa. Ya memang pemimpin yang demikian itu sudah disabdakan Nabi kita yang mulia SAW mesti ada. Ya seperti itu. Nah sikap kita jamaah sekalian untuk ya agar tidak terlihat sebagai perpecahan, sebagai bentuk perpecahan, ya adalah dengan cara sudah lakukan sholat lagi bersama mereka, walaupun itu di akhir waktu. Karena sholat yang kedua itu adalah hukumnya sholat sunnah bagi kamu. Jadi sholat yang kedua itu adalah hukumnya sunnah bagi kamu. Tidak mengapa sholat 2 kali. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasannya imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah jamaah sekalian. Karena kewajiban makmum itu sudah gugur pada sholat yang pertama. Sedangkan sholat yang kedua itu hukumnya sholat
sunnah. Seperti itu jamaah sekalian. Hadis yang kedua adalah hadis yang sahih pula, riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat Nabi Yazid bin Al-Aswad. Beliau bercerita jamaah sekalian, saya pernah menghadiri haji atau pernah menyaksikan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah melakukan haji bareng dengan Nabi gitu ya. Lalu saya sholat bersama Nabi, sholat subuh. Saya sholat subuh bersama Nabi di Masjid Al-Khaif. Ya. Jadi sholat bersama Nabi di Masjid Al-Khaif. Ya, dalam proses haji itu ya, jamaah sekalian. Lalu ketika Nabi selesai sholat subuh dan beliau telah berpaling dari kiblat menuju makmum, maksudnya memalingkan wajahnya dari kiblat, ya, kemudian menghadap para makmumnya. Tiba-tiba Nabi melihat ada dua laki-laki di belakang shaf itu tidak melakukan sholat bersama Nabi. Loh, kok ada dua orang nggak sholat? Kelihatan jamaah sekalian orang nggak sholat itu dua orang. Yang lain itu sholat kelihatan. Ya buktinya dia masih zikir, yang lain di dua orang itu nggak sholat, ketahuan. Kemudian Nabi bersabda, alayya bihimah. Itu dua orang itu suruh datang ke saya tuh. Wah gitu katanya. Alayya bihimah. Kemudian akhirnya keduanya datang kepada Nabi dalam keadaan gemeter, jamaah. Gemeter takut jamaah sekalian. Takut dihukum oleh Nabi gitu ya. Kemudian Nabi bertanya pada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama kami? Kok nggak sholat bareng gitu ya? Kemudian mereka menjawab jamaah sekalian, ya Rasulullah inna kunna qad shallaina fi rihalina. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah sholat di kemah-kemah kami. Kemah-kemah saat itu untuk mabit ya. Mabit di kawasan itu. Jadi ada prosesi, ada ritual ibadah mabit baik di Musdalifah maupun di Mina jamaah sekalian. Kami sudah sholat wahai Nabi di kemah kami. Setelah sholat di kemahnya, dia menuju kemah utama yang di situ ada sholat berjamaahnya Nabi dengan para sahabat. Kemudian apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Maksudnya kalian jangan nggak sholat. Idza shallaituma fi rihalukuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Jangan kalian lakukan seperti itu. Apabila kamu berdua sudah sholat di kemah-kemah kalian, atau boleh di rumah-rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid jamaah, maka sholatlah lagi bersama dengan mereka. Sholat yang kedua bersama mereka. Karena sholat yang kedua itu adalah hukumnya sunnah bagi kamu berdua. Berarti jamaah sekalian, makmumnya saat itu sholat sunnah, imamnya sholat wajib. Dan ini hukumnya sah jamaah sekalian. Bisa difahami jamaah sekalian ya? Jadi demikian, jadi tidak mengapa. Taib yang kedua, bentuk yang kedua, sholatul muftaridi khalfal mutanaffili. Ini dibalik. Bentuk yang kedua dibalik jamaah sekalian. Yaitu orang yang sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah. Imamnya sholat sunnah, sedangkan jamaahnya sholat wajib. Makmumnya sholat wajib. Saya ulang, imamnya sholat sunnah, jamaahnya sholat wajib. Bisa apa tidak? Bisa jamaah sekalian. Dan itu hukumnya sah dua-duanya. Kita lihat, ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia. Maksudnya hadis ya, yang diriwayatkan bahwasannya dari sahabat Nabi jamaah sekalian, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasannya Mu'adz bin Jabal itu melaksanakan sholat isya bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sholat isya, Mu'adz pulang menuju kaumnya, yang kaumnya itu juga ada masjid sendiri jamaah sekalian. Akhirnya Mu'adz bin Jabal melakukan sholat yang kedua, sholat isya bersama dengan kaumnya. Jadi ngimami sholat isya kaumnya. Ya, kalau di dalam riwayat yang lain itu ada tambahan hiya lahu tatawwu'an wa lahum faridah. Ya, sholat yang kedua itu bagi Mu'adz adalah sunnah karena kewajiban Mu'adz sudah gugur ketika sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi makmum itu hukumnya sholat wajib. Sekali lagi bagi makmum hukumnya sholat wajib. Berarti intinya
apa namanya diperbolehkan jamaah sekalian, dan itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Mungkin ada yang berkata, tapi kan itu perbuatan sahabat Nabi. Ya, ada yang berkata, sedangkan perbuatan sahabat Nabi bukan hujjah, bukan pedoman. Bisa jadi Nabi tidak mengetahui. Alasannya begitu jamaah sekalian. Maka dijawab bahwasannya, iya memang betul gitu ya. Ini adalah pekerjaan sahabat Nabi. Ya, pekerjaan sahabat Nabi, dan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi nggak tahu. Tapi jamaah sekalian, perilaku Muadz ini udah sering kali. Kita katakan Nabi tidak tahu, memang karena beliau orang biasa nggak tahu perkara gaib. Tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ketika Allah tahu, dan kalau itu adalah suatu yang mungkar nggak boleh, maka saat itu Allah akan memberikan wahyu kepada Nabi. Walaupun Nabi nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Kemudian ditegur, hei Muadz, saya dapat wahyu kamu begini dan begitu ya, kamu jangan lakukan. Tapi ternyata tidak ada wahyu, berarti menunjukkan boleh, sah jamaah sekalian. Ya seperti itu. Kemudian yang kisahnya ini, kalau mau tahu kisahnya jamaah sekalian, ternyata Muadz bin Jabal sholat isya bersama kaumnya itu dalam keadaan dia membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya jamaahnya ada satu yang membatalkan sholat sendirian di pojok. Setelah selesai sholat dia pulang duluan. Yang lain masih sholat. Padahal siangnya sudah kecapean kerja. Ini imamnya sholat isya, bacaannya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai habis jamaah sekalian 2,5 juz. Ya, dia pulang duluan. Dia udah tidur di rumah. Jamaahnya masih, teman-temannya yang lain masih sholat berjamaah dengan Muadz bin Jabal. Itu kisah panjangnya demikian jamaah sekalian. Kemudian hadis yang lain tentang hal itu jamaah sekalian adalah sholat khaufnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sholat khauf itu sholat dalam peperangan jamaah sekalian. Sholat dalam peperangan yang di waktu siang itu zuhur atau asar yang asalnya 4 jadi 2. Yang asalnya 4 jadi 2 gitu ya. Nah jamaah sekalian, sholat dalam peperangan yang asalnya 4 jadi 2. Nah saat itu kalau namanya sholat dalam peperangan, caranya gimana sholat itu dalam peperangan? Ya nggak sholat semua lah. Misalnya pasukannya 100 misalnya. Pasukannya 100. Nah 100 sholat itu tidak sholat bareng dengan Nabi, tidak. Tapi yang 50 jaga, yang 50 sholat gantian. Nah salah satu praktek sholat dari khauf adalah Nabi yang mulia itu sholat bersama gelombang pertama, kelompok yang pertama 2 rakaat sampai selesai salam. Kemudian yang sholat gantian jaga, yang jaga gantian sholat. Nah gitu ya. Kemudian Nabi yang ngimami yang kedua. Nabi ngimami sholat yang kedua. Nah sholat Nabi yang kedua adalah hukumnya sholat sunnah bagi Nabi. Sedangkan makmum yang kedua adalah hukumnya sholat wajib. Berarti saat itu beda niat tidak mengapa. Sah jamaah sekalian. Dan lain-lain. Begitu juga ada lagi. Nah, kalau memang demikian jamaah sekalian, berarti kalau ada kasus di zaman sekarang, misalnya kalau kita mendatangi masjid, di masjid itu sudah sholat tarawih, kita ingin melakukan sholat tarawih, tapi kita belum sholat isya, apa yang kita lakukan jamaah sekalian? Ya sudah ikut tarawih, imamnya niat tarawih dan makmum yang lain tarawih, kita niat sholat isya. Cuma nanti ketika imamnya salam, kan 2 rakaat ya. Imam salam kita naik nambahin 2 sendiri. Setelah salam baru kita ngikut gitu, seperti itu. Nah demikian jamaah sekalian. Jadi nggak usah antum melakukan sholat sendirian di pojok sendirian gitu ya, atau di sana mendirikan jamaah sendiri, nggak perlu. Ikutin aja, ikut aja. Nanti ketika imam salam, ketika itu kita nambah lagi. Kayak orang terlambat aja. Tapi memang terlambat gitu ya, gitu. Memang terlambat. Baik, gitu aja. Terus yang ketiga jamaah sekalian. Jadi bentuk yang ketiga adalah sholatul muftaridi khalfaman yusolli fardhon akhar. Yaitu orang yang sholat wajib bermakmum
kepada imam yang sholat wajib niatnya yang lain. Loh, niatnya beda aja mas sekalian. Sama-sama sholat wajib imam dan makmum. Tapi imam niatnya sholat wajib A, makmum niat sholat wajibnya B. Beda ya mas sekalian. Nah, untuk kasus yang ketiga ini jamaah sekalian, ini ada 3 kondisi. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakuna adadur raka'atil fardhaini muttafiqah. Jadi keadaan yang pertama, jumlah rakaat 2 sholat wajib tersebut imam dan makmum sama. Ya, seperti sholat zuhur yang diqadha di belakang sholat asar atau sholat isya. Di belakang sholat asar atau sholat isya. Contohnya gini aja mas sekalian. Kita datang ke masjid sholat asar. Sholat asar 4 ya. Nah, pas iqamah baru ingat, ya Allah tadi saya belum sholat zuhur. Sedangkan waktu zuhur sudah habis. Jadi waktu zuhur sudah habis. Berarti kalau sholat waktu zuhur sudah habis, zuhur dilakukan di waktu asar, berarti hukumnya adalah qadha. Qadha itu adalah pelaksanaan ibadah yang sudah habis atau yang sudah di luar waktu. Ya, kalau ada istilah ada dan qadha. Kalau ada pelaksanaan ibadah yang masih dalam waktunya. Ya, seperti itu. Nah, berarti kalau saya belum sholat zuhur tadi, saya lupa. Masya Allah, sibuk meeting. Keenakan banget. Aduh, yang namanya orang lupa ya sudah, nggak masalah jamaah sekalian. Lupa itu dimaafkan dalam Islam gitu ya. Alhamdulillah. Seandainya lupa itu dianggap dosa, berarti kita banyak dosa. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Allah maha rahmat kepada kita semua gitu ya. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia, rufi'a an ummati tarufi ali innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Jadi untuk saya, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan umatku. Jadi perilaku dosa yang dilakukan oleh umat dalam keadaan lupa, tidak sengaja, dan juga karena dipaksa. Karena dipaksa. Jadi lupa itu nggak apa-apa. Nah, kalau udah kasusnya seperti tadi, saya belum sholat zuhur, gimana ini? Ini sudah qomat sholat asar. Nah, kalau sudah demikian itu berarti nggak boleh kita niatnya sholat asar. Karena urutan sholat yang benar itu apa? Zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Ya sudah, terpaksa. Apa boleh buat? Ya kita niat sholat zuhur. Imamnya sholat asar, makmumnya salah satunya adalah sholat zuhur. Nggak apa-apa. Ya gitu ya. Maka saat itu sholatnya sah. Cuma nanti habis apa? Habis sholat zuhur, ya habis itu minggir sejenak, ya minggir atau mungkin mojok gitu ya, melakukan sholat asar sendirian saja. Kecuali kalau ada orang yang ikut bareng tidak mengapa. Kalau dikatakan orang, sholat apa habis asar? Gitu ya. Sholat apa habis asar? Nggak ada sholat sunnah gitu. Ya udah ntar aja jawabnya, sholat dulu antum gitu ya. Nah, habis itu dikasih tahu biar menghilangkan suudzon. Nah, gitu ya. Itu dengan cara begini, dan begitu. Udah nanti ya, oh ya sudah gitu. Nah, itu pertama jamaah sekalian ya. Intinya sholat atau jumlah rakaat sholatnya imam dan makmum sama, maka saat itu sah. Kemudian, nah terus kalau diniati sholat asar gimana? Makmum yang telat, ya Allah, saya belum sholat zuhur, akhirnya saya sholat asar dulu. Nah, maka jawabannya sholat asarnya tidak sah. Sholat asarnya tidak sah. Nah, gitu ya. Jadi ini sholat asar dulu dengan imam. Habis asar dia zuhur. Maka kita katakan sholat asarnya tidak sah. Zuhurnya sah. Jadi sholat asarnya sah, zuhurnya tidak sah. Karena yang duluan adalah zuhur. Asarnya nggak sah. Kemudian pas melakukan zuhur, zuhurnya sah. Nah, dia harus melakukan sholat asar lagi. Begitu Pak ya. Paham tidak Pak? Karena urutannya begitu. Jadi asar itu harus ada setelah zuhur. Taib yang kedua. Kondisi yang kedua.
Ayyakuna adada rakaati fardil ma'mumi aksar minal imam, yaitu jumlah rakaat salat wajibnya makmum lebih banyak daripada imam. Ini kondisi perbedaan niat, sama-sama salat wajib, tapi jumlah rakaat salat wajibnya makmum lebih banyak daripada imam. Seperti orang yang salat zuhur di belakang salat subuh. Bisa nggak? Ya bisa saja karena lupa kemarin gitu ya. Saya ulang. Seperti orang yang niat salat zuhur, ya, orang yang salat zuhur di belakang salat subuh atau di belakang salat maghrib, maka hukumnya boleh jamaah sekalian. Ya, hukumnya boleh, walaupun tidak sama niatnya, tapi hukumnya boleh gitu ya. Karena sekali lagi tidak ada wajib, tidak ada kewajiban untuk menyamai niat imam dengan makmum gitu ya. Ya seperti itu. Nah nanti ketika imam salam dia tinggal nambahin aja. Di antara dalil yang memperbolehkan jamaah sekalian, alasannya tadi ya, karena memang nggak ada kewajiban untuk menyamai niat antara imam dan makmum. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyas. Dalilnya adalah qiyas, yaitu analogi, ya. Analogi atau dikiaskan dengan sholat masbuk, ya. Dikiaskan dengan sholat yang masbuk. Jadi kayak makmum yang masbuk aja. Jadi ketika imam sudah salam, jadi jangan salam, tapi dia menyempurnakan. Dan juga disamakan dengan sholatnya orang yang mukim di belakang yang kosor. Di belakang yang kosor jamaah sekalian. Imamnya kosor, sholat kosor, makmumnya karena warga setempat, dia ya sholatnya sempurna. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja. Ya seperti itu. Nah nanti ketika imamnya salam, karena wajibnya cuma 2, imamnya salam. Ya kita sebagai makmum yang merupakan warga setempat, itu menyempurnakan, nambah kayak orang telat. Seperti itu ya. Demikian jemaah sekalian. Paham belum? Lanjut ya. Sampai azan. Yang ketiga, kondisi yang ketiga jemaah sekalian. Ayyakuna adada rakaati fardil ma'mumi aqalla minal imam, yaitu jumlah rakaat salat fardunya makmum lebih sedikit dibandingkan imam. Begini mana tuh? Jumlah rakaat salat fardunya makmum lebih sedikit dibandingkan imam. Nah ini hukumnya nggak boleh jemaah sekalian. Ini seperti contohnya adalah orang yang sholat subuh di belakang sholat zuhur. Ya Allah, tadi saya belum sholat subuh, ini udah iqamah sholat zuhur. Nah jawabannya adalah nggak boleh jamaah sekalian. Ya sudahlah, saya niat sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Jawabannya nggak boleh, nggak bisa. Ya, karena jumlah rakaat imam lebih banyak. Karena kalau sholat subuh itu harus 2. Nah ketika imam menuju rakaat yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia duduk aja begitu, makanya nggak boleh. Dia nambah, nggak sah nanti. Lah subuh kok 3? Gitu jemaah sekalian. Terus kalau dia diem saja, aneh, berarti nggak ngikuti gerakan imam. Ini tidak boleh intinya. Nah dalam keadaan begitu, kalau memang baru ingat ya mas sekalian, ini sudah iqamah sholat zuhur, saya belum sholat subuh, ya sudah mojok sendiri dulu. Atau mungkin kalau di sini nggak ada akhwat di atas, berarti sholat dulu di atas sholat subuh, gitu ya. Sholat subuh. Habis itu baru antum sholat zuhur. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi tidak boleh kita menyelisih gerakan imam. Apalagi banyak orang yang tidak tahu jemaah sekalian. Memang ada pendapat yang mengatakan jemaah sekalian ya, bahwasannya ketika imam naik menuju rakaat ketiga, dia duduk aja terus nungguin jemaah sekalian. Ya sampai ya nungguin tasyahud. Udah selesai baca tasyahud, ya baca doa yang lain. Udah selesai, tungguin sampai imam tasyahud dan salam, nanti salamnya bareng. Ada memang yang berkata demikian jemaah sekalian. Tapi yang demikian ini perlu diingat. Ini akan mengundang reaksi. Iya apa tidak jemaah sekalian? Akan mengundang reaksi, dan kalau antum bisa menjawab, ya silakan aja, tapi sebaiknya jangan. Ya seperti itu.
Sebaiknya jangan, tapi ngikutilah pendapat yang mengatakan jangan. Ya udah, antum sholat sendirian gitu ya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, ini kondisi perbedaan imam atau bentuk yang keempat, perbedaan niat antara imam dan makmum. Sholatul mutimmi khalfaman yaksur. Sholatnya orang yang sempurna, sholatnya 4 rakaat di belakang orang yang mengkosor sholat. Misalnya masjid kita yang ini kedatangan ustadz dari luar daerah. Ya, contohnya antum yang mengundang untuk bisa ada kajian di sini gitu ya, tablik akbar di Masjid Nurul Ikhlas, ustadz dari Jawa Barat misalnya, atau ustadz yang jauh tempatnya, yang antara sini dengan sono gitu ya, itu sudah mencapai jarak safar. Atau kita katakanlah mengundang ustadz dari Jawa Tengah lah gitu ya. Ya tidak mengapa. Ya kita suruh imamnya suruh maju, kalau imamnya mau silakan gitu ya. Maka dalam keadaan begitu kan imam dia qashar jamaah sekalian. Qashar itu kewajibannya berapa? 2. Qashar kewajibannya 2. Nah maka kalau seperti itu ya sudah, dia 2 sholat 2 rakaat. Kemudian habis itu makmumnya nambah. Cuma jamaah sekalian, kalau memang demikian itu hendaknya imam itu ngomong dulu, ya ngomong dulu, Bapak-bapak saya musafir, saya akan sholat 2 rakaat qashar. Nanti kalau saya salam, Bapak meneruskan, menyempurnakan 2 rakaat lagi. Begitu Pak, biar jamaah paham. Jadi jangan bikin jamaah itu gaduh. Jangan deh Pak, nggak bagus. Bikin orang lain itu ngomong itu nggak bagus. Jadi menghindari saudara kita yang lain ngomongin kita, sebaiknya jangan. Ini makanya harus pintar-pintar kita bicara gitu ya caranya. Itu sudah ada. Belum, dikit lagi. Jadi ya seperti itu, ngomong dulu ya, seperti itu. Termasuk kalau kita mau baca-bacaan yang ada sujud tilawahnya. Kalau di masjid itu belum belajar, ya kasih tahu jamaah sekalian. Bapak sekalian, nanti saya di rakaat kedua saya akan membaca sujud tilawah. Nanti jangan lupa sujud tilawah, ikuti saya. Wallahu alam, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله. Tes. Yang keempat jamaah sekalian saya ulang, ya seperti tadi kasus, seperti imamnya sholat qashar, sedangkan makmumnya sholat sempurna, maka hukumnya boleh jamaah sekalian. Namun ya dikasih tahu, kemudian setelah itu nanti imam setelah imam salam gitu ya, setelah imam salam maka jamaahnya meneruskan seperti makmum yang telat. Nah seperti itu. Karena ada riwayat jamaah sekalian, bahwasannya Nabi SAW saat pada peristiwa Fathu Makkah, Mekah dikuasai gitu ya, ditaklukkan oleh Nabi kita yang mulia SAW dan para sahabatnya. Nabi menetap di Mekah selama 18 hari, 18 malam. Ya. Beliau tidak melakukan sholat melainkan 2 rakaat. Jadi artinya selama berada di Mekah, walaupun itu adalah kampung halaman beliau sendiri, maka beliau sudah hitungannya musafir. Tetap musafir hukumnya gitu ya. Karena apa jamaah sekalian? Karena beliau sudah menetap di Madinah. Sama seperti antum, asal antum misalnya dari Semarang misalnya. Lahir di Semarang, asalnya di situ, tempat kelahirannya di situ. Kemudian merantau ke Jakarta misalnya. Dan sudah punya rumah di Jakarta, keluarga di Jakarta, dan KTP-nya juga Jakarta, orang Jakarta. Suatu saat ke Semarang, maka hitungannya walaupun sudah sampai Semarang, hitungnya tetap musafir. Jadi termasuk musafir yang nazil, musafir yang masih ya dianggap musafir gitu ya, yang masih berlaku hukum safar pada dirinya gitu ya. Nah kemudian Nabi bersabda, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Saat itu Nabi pas lagi mau sholat, setiap mau sholat, beliau berkata kepada penduduk Mekah, wahai penduduk negeri Mekah, sholatlah 4 rakaat. Tetapi saya sholatnya 2 rakaat nanti. Karena kami adalah kaum yang safar. Jadi kaum yang safar. Jadi walaupun Nabi sudah sampai tujuan masih dihukumi sebagai safar jamaah sekalian. Nah seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita langsung kelima ya. Sholatuman yaksuru khalfal mutimmi. Ini dibalik. Sholatnya orang yang mengkosor sholat di belakang orang yang menyempurnakan. Jawabannya juga boleh. Misalnya ya imamnya adalah warga setempat. Di antara makmumnya ada yang musafir, yang wajibnya cuma 2. Tapi makmumnya 4. Maka yang demikian ini boleh jamaah sekalian. Boleh. Dan kewajiban bagi makmum untuk menyempurnakan tentunya. Jangan dia tidak menyempurnakan, tidak boleh. Contohnya begini. Dia sengaja nunggu telat 2 rakaat gitu. Nanti ketika imam di rakaat ketiga dia baru Allahu Akbar takbir. Saat imam salam, dia juga salam. Maka kita katakan hukum sholat dia batal. Nggak boleh jamaah sekalian. Sholat dia batal atau alias tidak sah. Ya kalau seperti itu keadaannya gimana? Ya sudah dia sholat 4 rakaat juga. Jadi tetap 4 rakaat seperti biasa. Ya demikian ya mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan ya mas sekalian. Izin bertanya. Tolong beri nasihat saya. Dulu saya alhamdulillah rajin sholat. Tapi belakangan ini sangat malas dan berat untuk sholat wajib. Mohon nasihatnya. Jadi jamaah sekalian, jadi bapak atau ibu, semoga Allah memberikan kesemangatan kembali untuk melaksanakan sholat. Ya harus disadari bahwasannya walaupun sholat itu berat, tapi itu akan menjadi cahaya bagi kita nanti di akhirat.
Dan perlu diingat juga jamaah sekalian, selain itu adalah menjadi cahaya, perlu diingat bahwasanya salat itu ibarat hati. Hati kalau itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Jadi salat dibandingkan amalan yang lain, ya, itu sama seperti apa? Gambarannya hati bersama dengan anggota tubuh yang lain. Kalau hati itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Kalau hati itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh. Kalau kita sholatnya baik ya mas kalian, seandainya sholat wajib tidak baik, tapi kita alhamdulillah punya dan rajin sholat sunnah, berarti nanti akan menyempurnakan, berarti intinya sholat sunnah, sholatnya, amalan sholatnya secara keseluruhan baik. Maka amalan yang lain juga dianggap baik, nanti dilihat. Seperti itu jamaah sekalian. Diperhatikan amalan yang lain. Tapi kalau sholat saja tidak baik, dan sholat sunnahnya pun tidak ada, maka saat itu jamaah sekalian, yang terjadi adalah ya sudah tidak dilihat itu amalan yang lain. Dia rajin sedekah, rajin zakat, rajin puasa sunnah, rajin, dia pernah haji, bahkan hajinya haji sunnah, umroh, dia berbuat baik sama orang tua, itu nggak dianggap itu jamaah sekalian. Itu nggak dianggap itu. Jadi benar-benar tidak bermanfaat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari sama-sama kita sempurnakan sholat. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sulit melaksanakan ketaatan yang dia sudah tahu itu adalah kewajiban, maka mesti beban yang ada pada dirinya adalah karena dosa. Maksiat jamaah sekalian itu bisa memberatkan seseorang dalam melaksanakan taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu, tentang orang munafik ya, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik ketika mereka berdiri salat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas jamaah sekalian. Jadi mereka malas berdiri. Ya, dan ayat ini ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasannya kemaksiatan itu bisa membuat orang malas dalam melaksanakan ketaatan. Maka nasihat untuk diri saya dan juga bagi kita semua jamaah sekalian, khususnya pada penanya ini, untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Akui kesalahan itu. Akui dosa-dosa, bahwasannya kita banyak dosa. Perbanyak istighfar kepada Allah, tobati betul-betul itu dosanya, dan insya Allah nanti Allah akan meringankan kita kembali jamaah sekalian. Beda loh jamaah sekalian, beda ya kita sholat dalam keadaan banyak dosa maupun dan sholat yang tidak ada dosa, atau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama salaf, kalau ada orang yang ngeluh, kalau ada orang yang datang pada dia ngeluh, saya nggak bisa sholat malam, gimana ya? Kenapa? Saya susah banget bangun sholat malam. Kemudian dia berkata jamaah sekalian, kabbalatka khotoyak, atau qayyadatka khotoyak. Kamu diikat, kamu dibelenggu oleh dosa-dosamu itu. Jadi dosa-dosamu lah yang telah mengikat kamu sehingga sulit untuk bangun sholat malam. Dan ini berlaku untuk yang lain jamaah sekalian. Berlaku untuk ketaatan yang lain. Kalau sulit kita melaksanakannya, kalau kemaksiatan itu sulit kita hindari, padahal tahu itu adalah keharaman, berarti itu adalah dosa yang lain. Sudah tahu keharaman riba, kok masih melakukannya, masih kerja di tempat ribawi misalnya, berarti dia malas melaksanakan ketaatan karena ada maksiat yang lain. Seandainya dia tobat, insya Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah tahu jamaah sekalian, nanti insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada dia. Dan lain-lain. Dan juga dan yang berikutnya caranya minta tolong pada Allah. Di antara doa yang membuat kita bisa ditolong oleh Allah melaksanakan ketaatan dan ibadah yang baik adalah doa yang kita baca habis sholat itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir padamu, untuk bersyukur padamu, dan juga beribadah kepadamu yang baik. Karena semua itu adalah bantuan dari Allah jamaah sekalian. Kalau tanpa bantuan Allah maka kita tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita doa atau doa yang lain, yang penting Allah memberikan kita kemudahan. Kemudian yang berikutnya, izin bertanya di luar tema, saat sedang berjima tiba-tiba terdengar azan di masjid di dekat rumah. Bagaimana sebaiknya Ustadz, apakah harus berhenti apa? Jimanya berhenti untuk menjawab azan atau bagaimana? Jawabnya nggak ya,
gitu ya. Pertanyaannya ya nggak apa-apa. Jadi kalau sedang jima jamaah sekalian ya maka saat itu intinya tidak ada kewajiban untuk berhenti. Karena menjawab panggilan adzan dalam keadaan jima atau tidak jima ya, itu hanya hukumnya sunnah. Saya ulang, hukumnya sunnah. Kalau antum ingin mendapatkan keutamaan ya antum berhenti jimanya. Antum berhenti jimanya jamaah sekalian. Karena tidak boleh zikir dalam keadaan jima. Ya, gitu ya. Tapi kalau antum ingin meneruskan silakan, nggak masalah. Karena biar bisa cepat selesai, cepat mandi janabat, habis itu sholat jamaah. Ya apa enggak jamaah sekalian gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak boleh menggabungkan ya antara berzikir dan berjima. Wallahu a'lam. Yang penting antum mungkin kalau intinya ada pilihan ya, wallahu a'lam, ada pilihan antum berhenti dari jima kemudian untuk menjawab azan dan juga doa. Karena orang yang dalam keadaan junub itu tidak dilarang untuk berzikir pada Allah. Atau antum ingin segera menyelesaikan, tidak menjawab panggilan azan dan doa, tidak mengapa, tidak dosa. Ya cuman rugi aja, nggak dapat keutamaan besar jemaah sekalian. Habis itu biar untuk bisa bisa mengutamakan kewajiban. Karena setelah selesai jima, segera mandi, segera sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, izin bertanya, waktu ruku atau sujud, apakah boleh melakukan ruku atau sujud dulu baru takbir? Ini maksudnya takbir perpindahan gerakan maksudnya kali ya? Baik. Ini pertanyaan bagus gitu ya. Bagaimana cara hukum takbir perpindahan gerakan yang disebut oleh ulama takbiratul intiqal? Itu adalah tidak pada waktu posisi sujud. Tidak waktu juga pada posisi ruku, tidak. Kalau itu dilakukan berarti kekeliruan jamaah sekali. Karena takbiratul intiqal yang dikenal oleh para ulama ya tidak dinamai dengan takbir ruku, takbir sujud, tidak. Takbir duduk tidak. Tapi takbiratul intiqal, tempatnya itu, letaknya takbiratul intiqal adalah antara gerakan yang satu dengan gerakan berikutnya. Tempatnya di situ. Nah, terus kapan kita membaca takbirnya? Yaitu ketika kita baru memulai atau kita sudah memulai untuk gerakan ke berikutnya. Contohnya ketika dia mau ruku, Allahu Akbar. Sebelum dia menunduk udah selesai bar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi sebelum meletakkan dahi pada lantai itu sudah bar. Ini berlaku untuk imam dan makmum gitu ya. Itu sunnahnya demikian itu. Sekali lagi sunnahnya demikian itu. Nah, seandainya seseorang salah masih dalam keadaan sujud, dia baru bar, meletakkan dahi, baru ngomong bar, selesai gitu ya. Ya kurang afdol saja. Dia tidak utama, tidak baik seperti itu. Dia tidak baik. Bahkan dalam mazhab Hambali, orang itu tidak dianggap. Jadi orang tersebut tidak dianggap dia mengucapkan takbiratul intiqal. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, makanya dalam takbiratul intiqal itu bagusnya jangan kelamaan. Allahu Akbar, nggak usah panjangan. Sekedarnya aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya apa jamaah sekalian? Supaya ngepas pada gerakan antara itu tadi. Jadi kalau ada orang ketika dia sujud baru meletakkan dahi, baru dia mengucapkan Allahu Akbar, maka kita katakan dia keliru, dia salah, dia tidak, ya salatnya sah tapi kurang sempurna karena itu jamaah sekalian. Nah, kalau memang seperti itu tadi dia keliru, berarti ada momen di mana dia tidak zikir. Iya apa tidak? Yaitu momen antara gerakan satu ke gerakan berikutnya. Dia nggak zikir. Dia zikirnya adalah dia takbirnya ketika kapan? Ketika sujud misalnya. Padahal sujud itu ada doa khusus, bukan takbir, bukan. Jadi jamaah sekalian, intinya kenapa ulama menjelaskan takbiratul intiqal itu di antara gerakan, agar setiap gerakan sholat itu ada zikirnya. Wadih? Jelas jamaah sekalian? Jadi demikian. Wallahu a'lam. Nah, kecuali kalau gerakan yang panjang, mau sujud atau bangkit dari sujud, bangkit dari sujud ke rakaat baru itu kan agak panjang ya, sedikit dipanjangin nggak apa-apa takbirnya. Allahu Akbar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang benar dari
para ulama, perkataan para ulama yang pernah saya baca itu berkenaan dengan takbiratun intiqal, atau ada sebagian ulama bilang takbiratun naql. Jadi takbir perpindahan gerakan. Ah, baik. Ini pertanyaan bagus. Imam itu beralibi, beralasan, saya melakukan gitu supaya tidak ada yang mendahului saya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya itu ijtihad imam yang salah, gitu ya. Jadi alibi yang keliru, alasan yang keliru. Kalau memang dia khawatir, sebelum sholat dia bisa ngasih tahu, bapak-bapak, gerakan saya ini sudah lambat. Gerakan saya sudah lambat untuk ke gerakan berikutnya. Tolong lihat ketika saya takbir, bapak-bapak lihat dulu saya sudah melakukan gerakan itu atau belum. Kalau belum jangan ikuti dulu sampai saya selesai takbir baru gitu. Begitu cara yang dikasih tahu. Itu baru ijtihad yang benar. Sehingga makmum itu nanti akan melihat, ngelirik. Udah sujud belum? Kalau belum sujud dia sabar nunggu gitu ya. Gitu. Karena memang hakikatnya makmum itu begitu. Jadi imam lama sujud Allahu Akbar, baru udah selesai dia belum meletakkan dahi pada lantai. Karena tua aja mas. Kalau kecepatan dia nyungsep, orang Betawi bilang gitu. Nah dalam keadaan begitu, ya sudah nungguin sabar. Dan itulah amalan para sahabat di belakang Nabi. Jadi kata sahabat Nabi Barok bin Azib, dia berkata, jadi kebiasaan kami sholat di belakang Nabi, ketika Nabi bangkit dari ruku dan kami juga bangkit dari ruku, maka tidak ada seorang pun dari kami, kata siapa Barok bin Azib, yang mencondongkan punggungnya sampai Nabi meletakkan dahi pada lantai, baru kami baru mencondongkan. Jadi begitu sabarnya sahabat Nabi, menunggu Nabi ke gerakan berikutnya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi ada ijtihad, istilahnya bukan ijtihad. Alasan imam agar makmumnya tidak ngikuti ini adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu adalah ijtihad keliru. Ya tidak benar demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak pertanyaan? Monggo Pak. Itu dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? G. Ya Pak. G Pak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maksudnya gitu. Kalau lagi safar. Waktu apa? Oh, singkat. Jadi gini. Ya intinya kalau dia safar, melakukan perjalanan yang masuk dalam hitungan safar, dalam jarak safar, ya dia sholat 2 rakaat saja ya mas kalian. Dan itu yang utama. Justru yang utama itu 2 rakaat qashar daripada 4. Saya pokoknya yang sempurna, biar pahala sempurna. Oh kita katakan salah. Anda kalau 4 sholat 4 rakaat sempurna dalam keadaan safar, ya menurut Anda sempurna tapi sebenarnya tidak sempurna. Gitu ya. Karena asalnya sholat safar itu adalah 2 rakaat qashar gitu ya. Nah, ya udah 2 rakaat aja jamaah. Antum sholat asar 2 rakaat saja, biar segera selesai agar tidak ketinggalan bis. Begitu Pak Mas. Gimana Pak? Ya zuhur dulu baru asar, walaupun di waktu asar. Antum melakukan jamak takhir di waktu asar. Yang saat itu kita wajib zuhur dulu. Habis zuhur baru asar. Kalau antum dengan dalih bahwasannya ini kan waktu asar, saya asar duluan baru zuhur. Berarti saat itu asarnya batal. Antum mengulang lagi asar, yang zuhurnya sah. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, 2 rakaat. Oh jadi ini
4-2 boleh, nggak apa-apa. Yang empatnya itu ngikuti imam setempat gitu ya. Wajib ini yang empat, nggak boleh dia dua. Nah setelah itu dia melakukan sholat asar dua, berarti itu dia menjamak, tidak hanya mengqashar tapi dia menjamak, hukumnya boleh. Namun syaratnya kalau antum ingin menjamak jamaah sekalian, antum niatkan sebelum melakukan sholat zuhur. Paham tidak? Saya ulang. Nanti kita akan menjelaskan syarat-syarat dari sholat qashar gitu ya, jamak qashar gitu. Nah kalau antum ingin menjamak, antum niatkan dulu. Jadi niat jamak itu harus ada sebelum sholat zuhur. Ya seperti itu. Nanti saya akan sholat asar setelah zuhur ini. Udah gitu aja. Jadi digabung dalam satu waktu. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Apa, Pak? Oh, sudah. Oh, baik. Ini sulit saya jawab. Jadi wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang saya pilih ya Mas sekalian adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya imam kalau salah dalam sholat, dalam bacaan Al-Fatihah, dan bacaan tersebut salah yang merubah makna, kata Syekhul Islam yang pernah saya baca fatwanya ya Mas sekalian, selagi imam itu tidak menyengaja salahnya, dan umumnya insya Allah kalau umat Islam nggak menyengaja ya Mas sekalian untuk salah dalam bacaan Al-Fatihah, ya sholatnya dia sah, kemudian sholat makmumnya juga sah. Walaupun di sana juga ada mazhab lain ya Mas sekalian yang strict ketat gitu ya. Kalau imamnya salah dan sampai merubah makna, maka saat itu ya sholat dia tidak sah, sholat makmumnya juga tidak sah. Wallahu alam bisawab. Ini permasalahan yang ya, perlu diingat ya, dikaji ulang lagi gitu ya. Ya antum boleh mufarraqah apa tidak? Ya boleh-boleh saja, tidak mengapa. Apalagi imamnya seperti itu ya, bacanya parah gitu ya. Benar-benar sudah merubah makna. Bunyi ain satu aja misalnya, bunyi ain nggak bunyi sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah parah itu. Itu udah merubah makna. Nah, enaknya gimana kalau seperti itu? Sedangkan itu masjid besar misalnya. Ya dinasihati, Bapak, Bapak belajar dulu. Gitu ya. Berani nggak Pak? Beraniin Pak. Oh, kalau mental militer berani gitu. Iya, harus berani ya Mas sekalian. Sebenarnya hakikatnya kita sayang pada saudara kita itu. Kasih sayang kita pada dia. Ya agar gimana? Karena bisa jadi sholat dia selama ini tidak sah. Supaya bisa jadi selama ini nggak ada yang pernah ngingetin gitu loh. Dan kita orang yang pertama kali diingetin dan dimarahin, nggak apa-apa. Nah, pengalaman gitu ya, biar pengalaman nggak apa-apa, Pak. Kalau saya pernah ngingetin mau diajak berantem malah coba, aduh, orang tua, ya udah maaf Pak. Malah ngajakin saya, ayo baca kitab di rumah saya, ya Allah. Karena memang salah bacaannya aja Mas sekalian. Ya seperti itu. Ya sabar nggak apa-apa gitu. Namanya nggak semua orang bisa bisa menerima ya sabar. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Cukup Pak ya. Itu dulu Pak. Oh sebentar. Waalaikumsalam. Ulangi Pak, saya nggak paham. Jamak kosor. Kita di sholat keberapa nih? Di zuhurnya. Iya. Hmm. Adabnya kita menunggu mereka selesai atau lah kita sholatnya di mana, di masjid yang lagi sholat mereka. Ya caranya ngikut aja ya Mas. Ikut dengan imam setempat gitu. Hmm. Iya.
Oh, penduduk setempat gabung. Ya biarin aja ngikut. Nanti kita salam dia kan nambah. Dia kan sudah tahu saya nih dapat baru berapa rakaat, baru 1 rakaat atau 2 rakaat dan nambah lagi. Nggak usah, langsung aja nggak masalah. Karena gini jamaah sekalian, kalau antum niat jama, itu diantara syaratnya jama adalah jangan dipisah antara sholat zuhur dan sholat asar yang akan antum jama di satu waktu dengan pisah yang lama. Ya gitu ya, tidak boleh dipisah. Contohnya antum zikir dulu, enggak. Zikirnya nanti setelah sholat asar jama itu. Jadi begitu jamaah sekalian ya. Ya paling dipisah ngomong beberapa detik nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dipisah lama antum nungguin begitu nggak boleh. Gitu Pak ya, seperti itu. Jadi antum sholat, yaudah antum salam saja dari sholat qashar antum. Nanti kan dia makmum setempat gitu, makmum setempat yang menyempurnakan dia tinggal nambah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak, silakan. Setelah sholat subuh bayar hutang. Jadi ada kasus orang habis sholat subuh dia sholat mengkodok sholat yang mungkin beberapa tahun belakangan dia tinggalkan. Ya jamaah sekalian. Nah memang pendapat mayoritas ulama kalau antum mau tahu 4 mazhab tuh begitu. Kalau ada orang misalnya 1 tahun nggak sholat sama sekali, 1 tahun nggak sholat sama sekali, kemudian setelah 1 tahun dia tobatan nasuha. Nah sebagai bentuk salah satu praktek tobat nasuhannya dia harus mengkodok sholat setahun yang ditinggalkan itu. Itu pendapat mayoritas ulama jemaah sekalian. Dan itu harus kita hormati. Mereka bukan tanpa dalil, ada dalil yang mereka fahami itu adalah sebagai dalil bagi mereka. Nggak masalah gitu ya. Dan kalau saya pribadi lebih condong itu, karena itu lebih hati-hati. Dan sebagai hukuman agar orang tidak bermain-main dengan sholat. Seandainya dia sudah tobat, apa bukti tobat Anda? Ya saya sungguh-sungguh benar. Ya sudah, Anda juga harus mengkodok sholat 10 tahun yang Anda tinggalkan. Oh begitu jamaah sekalian. Caranya gimana? Ya, bisa selama 10 tahun itu. Misalnya antum, misalnya ada seseorang, bukan antum ya. Antum insya Allah orang-orang soleh ya mas kalian gini. Misalnya ada orang tobat di tahun 2020. Gitu ya. Dia tobat di tahun 2020 mengkodok sholat yang 10 tahun yang lalu. Maka saat itu dia akan berakhir sholatnya mengkodok sholat tersebut di tahun 2030. Tapi kalau takut kelamaan, maka dia bisa bertobat dengan cara mengkodok sholat yang banyak gitu ya, dalam waktu yang singkat. Sehingga nggak sampai 10 tahun dia sudah lunas sholat 10 tahunnya itu tadi. Seperti yang tadi dijelaskan itu. Jadi nggak masalah jamaah sekalian. Jadi gurunya itu memang pendapat dari para ulama, jumhur ulama. Dan inilah yang paling terkenal. Bukan tanpa dalil, tapi ada dalil. Dalilnya diantaranya adalah pakai dalil orang yang lupa dan ketiduran. Mengkodok sholat. Orang yang lupa dan ketiduran saja yang nggak ada dosa, itu suruh mengkodok. Apalagi, ada kata apalagi. Apalagi orang yang berdosa, sengaja meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Lebih lagi harus mengkodok. Dan menurut mereka, perintah untuk mengkodok sholat yang sudah tertinggal itu tidak butuh perintah baru. Ya, tidak butuh perintah baru, tapi menggunakan perintah sholat yang lama itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dan juga memberikan taufik pada kita untuk bisa menyempurnakan sholat kita. Ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan dan kekeliruan itu murni dari saya dan juga dari syaitan. Apabila ada yang baik dan yang bermanfaat, yang benar, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.